Izin memperkenalkan diri, nama saya Nova Lardiawan dari jurusan Mesin, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pompa sentrifugal dan bagian-bagiannya, prinsipnya, untuk memenuhi kebutuhan tugas praktikum konversi energi. Yang pertama itu pompa sentrifugal. Sejarah pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal digunakan oleh Dennis Papin pada tahun 1689 di Eropa, yang kemudian dikembangkan di Amerika pada tahun 1800-an. Awalnya pompa sentrifugal ini disebut dengan baling-baling Archimedean yang terlihat seperti gambar ini bentuknya. Pada saat itu diproduksi untuk aplikasi yang rendah, yang mana fluida bercampur dengan sampah dan tidak padat lainnya. Awalnya pompa mayoritas menggunakan pompa displacement, positive displacement. Sejak tahun 1940-an, pompa menjadi salah satu bentuk pilihan aplikasi yang sangat banyak digunakan untuk riset maupun pengembangan lainnya untuk meningkatkan kemampuan. Dan dengan ditemukan material konstruksi yang baru, pompa memiliki cakupan bidang yang sangat luas dalam penggunaan. Sehingga tidak heran pada saat masa kita kini, ditemukan efisiensi 93% untuk pompa besar dan 60% untuk pompa lebih kecil. Selanjutnya adalah apa itu pompa sentrifugal dan pompa. Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan cairan atau fluida dari suatu tempat ke tempat lain melalui media perpipaan atau saluran dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan. Pompa sentrifugal sendiri yaitu adalah suatu pompa yang menggunakan energi kinetik impeller yang berputar menjadi energi tekan fluida. Prinsipnya yaitu menaikkan tekanan cairan dengan memanipulasi kecepatan gaya sentrifugal dan mentransformasi gaya tersebut ke impeller yang berputar di dalam sebuah casing untuk membuat perbedaan tekanan pada sisi hisap, suction, dan sisi tekan, discharge. Nah, dapat terlihat di sini prinsip dasarnya itu air masuk ke dalam sebuah impeller yang berputar. Lalu impeller berputar dalam casing membuat perbedaan tekanan pada sisi hisap dan sisi tekan yang membuat terjadinya gaya sentrifugal dan mengalirkan cairan ke atas atau fluida ke atas. Meneruskan. Selanjutnya itu adalah bagian-bagian dari pompa sentrifugal. Nah, di sini sudah terlihat gambarnya dengan diberi petunjuk huruf. Yang pertama itu A adalah shafting box yang berfungsi untuk memberi kebocoran pada daerah di mana poros pompa menembus casing. Lalu ada B, packing digunakan untuk mencegah dan mengurangi kebocoran cairan dari cairan pompa melalui poros. C, ada shaft atau poros berfungsi untuk menembuskan momen puntir dari penggerak selama beroperasi dan tempat kedudukan impeller dan bagian-bagian berputar lainnya. Selanjutnya D, shaft self berfungsi untuk melindungi poros dari korosi dan kausan pada shafting box. Lalu ada fan, temukan sudut impeller sebagai tempat berulurnya cairan pada impeller. Jadi dalam impeller itu ada namanya fan yang memiliki sudut ketentuan tertentu. Selanjutnya F, casing merupakan bagian terluar dari pompa, berfungsi untuk elemen yang berputar. Kedudukan diffuser atau heat fan, inlet dan outlet nozzle, serta tempat memberikan aliran impeller dan mengonversi energi kecepatan cairan menjadi energi dinamis cycle stage. Lalu ada A of impeller. Bagian ini sisi masuk pada arah hisap impeller. Selanjutnya tentu ada impeller yang berfungsi untuk mengubah energi mekanis dari suatu pompa menjadi energi kecepatan pada cairan yang dipompakan secara kontinu terus-menerus. Sehingga cairan pada sisi hisap secara langsung akan masuk mengisi kosongan akibat perbedaan cairan yang masuk sebelumnya. Terus selanjutnya ada casing wear ring. Casing wear ring berfungsi untuk memperkecil kebocoran cairan
yang melewati bagian depan impeller maupun bagian belakang impeller dengan cara memperkecil celah antara casing dan nozzle. Lalu yang terakhir ada discharge nozzle, yaitu discharge nozzle berfungsi untuk mengeluarkan cairan dari impeller. Dalam nozzle ini, sebagian head kecepatan diubah menjadi head tekan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebuah video di mana memberikan proses kerja dari sebuah impeller. At the heart of the system lies the impeller. Jadi dalam pompa ini terdapat impeller, bukan jantung penggeraknya. It has got a series of curved veins fitted inside shroud plates. Dalam impeller itu ada fan, terus The impeller is always immersed in water. When the impeller is made to rotate, it makes the fluid surrounding it also rotate. This imparts centrifugal force to water particles, and the water moves radially out. Since rotational mechanical energy is transferred to the fluid, at discharge sides of impeller, both pressure pada saat ini terjadi juga baik sisi tekan maupun energi kinetik akan naik dia. and kinetic energy of water will rise. At suction side, water is getting displaced, so a negative pressure will be induced at I. Such low pressure helps in sucking fresh water stream into the system again, and this process continues. So the water moving out will be collected inside it, and will move in the same direction of rotation of impeller to the discharge nozzle. Nah, jadi dari proses air masuk ke dalam eye of impeller ini, dia akan berputar, yang airnya akan keluar ke atas untuk pembuangan nozzle keluar. Here you can note one specialty of casing. Nah, ini merupakan bentuk casing yang tanpa impellernya seperti ini, dapat dilihat. It has got increasing area along the flow direction. Such increasing area will help in accommodating newly added water stream, and will also help in reducing exit flow velocity. Reduction in flow velocity will result in increase in static pressure, which is required to overcome resistance of pumping system. Here you can see more details of veins inside impeller. Ini merupakan bentuk fan, yaitu sudut baling-baling dalam impeller yang memiliki sukatan keluar. They are backward curved veins with state-of-the-art eye configuration. If pressure at suction side of impeller goes below vapor pressure of water, a dangerous phenomenon could happen. Water will start to boil, forming vapor bubbles and spoil impeller materials over time. This phenomenon is known as cavitation. Nah, jadi jika air yang akan masuk ke dalam pompa yang lalu diputar oleh sebuah impeller, jika lama-kelamaan secara kontinu, nanti air itu akan menguap secara panas dari putaran tersebut. Nah, panas di sini akan menyebabkan sebuah impeller menjadi berkarat atau korosi yang akhirnya membahayakan sebuah material dari impeller itu sendiri. More the suction head, lesser should be the pressure at suction side to lift water. This fact puts a limit to maximum suction head a pump can have. Careful pump selection is required to avoid problem of cavitation. Current impeller type is enclosed. Semi-open and open impellers are also in use depending upon application. Jadi bentuk impeller itu ada tiga, yaitu ada yang tertutup, semi terbuka, dan terbuka. Yang tertutup seperti ini, ya fan-nya tidak di luar, ditutup oleh sebuah piringan. Lalu yang kedua semi open impeller atau semi terbuka. Seperti terlihat, dia si baling-balingnya ini lebih tinggi dibandingkan open impeller. Open impeller semi terbuka. If the working fluid is cloggy in nature, it is preferred to use open kind of impeller, but they are slightly less efficient. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Video yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila salah ada salah kata dan penyampaian kurang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.